Yap, halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Sekarang kita akan belajar tentang dasar-dasar software 3D Max ya. Jadi tanpa basa-basi kita mulai aja. Untuk kontrolnya sepertinya tidak usah diberitahu. Kita tinggal tekan ini untuk lihat perspektif, tahan scroll untuk gerak kamera, dan di sini kita bisa ganti kamera kita mau secara perspektif atau fotografik. Nah, tapi kita mulai untuk perspektif aja dulu. Nah, pertama kita bisa lihat di sini ada beberapa objek yang bisa kita buat. Misalnya saya ingin bikin box, kita tinggal tekan aja, dan auto grid ini untuk membuat box kita berada tepat di atas permukaan yang akan kita drag. Jadi contohnya di sini saya bikin dulu satu, dan di sini dua. Nah, tanpa auto grid mungkin kita bisa bikin intinya mau di atas ini. Nah, nanti munculnya justru di tempat lain. Nah, itu sebabnya auto grid ini fungsinya agar benda itu bisa muncul tepat di atas permukaan objek. Ya, untuk melihat edge-nya kita bisa tekan F4 di keyboard. Nah, bisa kelihatan kan? Dan untuk mengganti warna objeknya kita bisa tekan saja ini, misalnya kita mau jadikan hitam. Ya, kedua kita bisa di sini modify. Nah, misalnya kita ingin mengubah ukuran objek ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada ketinggian dan panjang dan lebar. Misalnya kita ini membuat ini box sempurna, kubik sempurna, terus 50 dan 50, maka ini sudah menjadi kubik sempurna. Dan kalau kita ingin membuatnya menjadi di tengah-tengah, kita bisa pergi ke yang di bawah sini, ada X yaitu koordinat benda tersebut. Sini X kita menjadikan 0 dan Y kita jadikan 0. Nah, namun Z dijadikan 0. Nah, Z ini kenapa 0 dan dia bisa berada tepat di atas permukaan? Nah, ini karena center dari box ini itu berada di paling bawah. Misal kita ingin membuatnya di tengah, kita bisa pergi ke sini, display, ini. Nah, di sini kita bisa efek pivot only, dan kita center object, matikan, dan maka ketika kita ganti jadi Z menjadi 0. Nah, maka pusat dari box ini berada di dalam tengah-tengah box. Nah, dan di sini tuh apa? Di sini tuh display. Display itu kita bisa ngilangin apa yang kita mau lihat. Tuh, geometry. Dan ini tuh ada kamera, light, shapes. Tapi ini untuk nanti dulu ya. Nah, kedua nih, cara edit boxnya itu gimana ya? Pertama kita kembalikan dulu kita ke ataskan. Misalnya kita ingin membuat sebuah box kardus. Nah, ini kita bisa ke modify, dan yang paling sering kita pakai adalah edit poly. Ya, tinggal tekan E dan kita tekan edit poly. Nah, edit poly ini untuk merubah shapes benda. Ini adalah modifier yang paling sering kita gunakan nanti. Kita tinggal lihat, ini tuh vertex, titik-titik sudut, edge, sisi-sisinya, border. Ini bordernya tapi lebih jarang dipakai. Dan polygon itu bisa dibilang ya permukaannya lah, dan elemen ini juga jarang kita pakai. Misalnya kita ingin membuat lubang di sini.
Nah, di sini kita bisa gunakan polygon ya, yang paling mudah, dan kita search di bawah ini, scroll ke bawah. Nah, ini ada edit polygons. Ini ada beberapa tool. Misalnya kita ingin membuat sisi yang ini lebih panjang, bisa tekan extrude bagian sampingnya dan kita bisa atur mau seberapa panjang, mau 10 cm kah, 20 cm, dan nanti tinggal kita oke saja. Nah, untuk kembali mudah ya, tinggal tekan di keyboard Ctrl Z. Nah, itu akan kembali ke posisi semula. Nah, untuk membuat lubangnya gimana ya? Nah, ini itu tinggal ditekan saja dan kita tekan insert. Nah, dan ini tinggal naiknya. Bisa kan? Misalnya kita ingin buatnya jadi 2 cm saja, lebih dalam. Nah, untuk masukin ke dalam, cara paling mudah ya di extrude ya, dan extrude-nya ke bawah. Kalau ke atas kan kayak gini, kalau jika negatif, extrude-nya itu bakal ke bawah. Nah, terus kalau kita mau tahu seberapa dalam kita mau ini tuh, ini kan nggak kelihatan, kita tinggal tekan F3 di keyboard. Nah, kalau ingin yang lebih precise-nya, lebih akurat, tinggal perspektif dan fotografik dan tekan from. Nah, ini tuh lebih akurat daripada perspektif. Kalau kita lihat tuh, perspektif nggak bisa lurus, fotografik bisa. Dan kita tinggal ke bawahnya. Tadi kan 50, berarti ini 48. Minus 48. Nah, untuk kembali ini kita tinggal tekan F4. F3 ini ditekan dulu ya. Dan nah, kalau pakai fotografik ini emang rada nggak enak ya, karena kita nggak bisa lihat seluasa kita. Punya perspektif itu biasanya lebih enak kalau untuk hal-hal yang masih membangun, yang tidak memerlukan akurasi. Nah, terus misalnya kita mau melihat hasil render kita. Nah, ini tinggal pergi ke nih yang gambar-gambar TikTok di atas, kita tekan yang di tengah untuk langsung di render dan tekan aja render. Nah, sudah kan? Tapi ini kelihatan statik banget ya, kayak nggak ada cahaya. Nah, kalau kita mau tambahin lightning, kita bisa pergi ke sini, yang lain ini kan, dan kita bisa lihat kayak banyak pilihan. Misalnya ini ada benda lain yang kita bisa buat, dan kita yang pasti kita pergi, misalnya ini bahkan ada pohon-pohonnya. Nah, tapi yang kita akan ambil itu yang gambar lampu di sini ya, sesuai namanya cahaya. Dan misalnya kita yang paling standar itu biasanya Arnold, dan kita tekan saja di sini. Nah, jenis light ini ada banyak ya, ada point, distant, spark, quad, disk, cylinder, skyline, automatic, mesh. Tapi kita coba yang paling sederhana aja ya. Jadi kita mau Skydom. Nah, sekarang kalau kita udah punya light, kita coba. Ya tetap ada sih, lebih terlihat ada cahaya. Misal kita mau buat ini lebih ada tempatnya gitu, bisa preview light, terus ke photometric, kita langsung aja taruh pakai cahaya matahari. Ya memang ada baru-baru sih, tapi ya lebih mudah lah kalau diatur pakai cahaya matahari. Nah, untuk settingan rendernya itu di mana? Nah, kita bisa lihat di sebelahnya gambar TikTok sama gear. Nah, ini kita bisa pilih di kanan ini ukuran, panjangnya, atau bahkan jenis filenya.
Nah, untuk di sebelahnya Arlow Render adalah kualitasnya. Misalnya ini kalau kita naikin diffuse-nya, spread load-nya, transmission, SSS, volume interact, itu kualitas gambarnya bakal jauh lebih bagus. Nah, sekarang kita coba buatnya di semacam ada environment dikit ya. Misal kita delay ini centerkan dulu. Nah, oh ya, buat kalian yang penasaran ini garis-garis ini apa ya? Itu edge, dan ini misalnya kita bisa edit di sini late. Misalnya kita mau jadikan, mau hilangkan saja. Nah, tapi ini fungsinya buat apa, Bang? Nah, ini tuh bisa dibuat-buat ngedit bendanya ya. Misalnya kita mau ngebuat edge di sini, kita tinggal kontrol tekan dua edge, dan kita scroll ke bawah di bagian samping, tekan connect. Nah, tuh bisa buat banyak kan. Misal kita mau buat lubang, misalnya kita mau buat 4 dan ini jaraknya mau gede deh, dan mau rada ke atas sih, kecil deh ke atas sih. Nah, ini tuh bisa kita connect lagi nih, connect, kita jadikan dua misalnya, dan kita mau di tengah, ya, dan dan misalnya kita mau lubangnya polygon, dan tinggal kita delete saja. Tapi hasil rendernya pastinya kelihatan berlubang ya. Jadi kalau kita mau lubangi yang misalnya di tengah-tengah ini lagi, kita bisa ke buat ulang saja. Misalnya di sini control connect, dan hal tersebut harus kita lakukan lagi di sampingnya. Dan dua sisi ini bakal kita connect lagi, dan dua sisi ini bakal kita connect lagi. Misalnya kita mau buat lubang yang dalam lubang ya, dengan sisi bagian sini dan sisi bagian sini ada. Nah, cuman masalahnya ini ada semacam ruang space ya. Nah, ngilanginnya gimana? Tinggal di edge, dan kita tekan yang kita mau, sisi yang ingin kita mau cover ya, misalnya ini kontrol ini, itu bisa kita bridge. Nah, jadi tertutup ya. Nah, buat apa nih? Nah, oh ya, saya lupa kasih tahu. Misalnya dalam environment kayak gini, dan kita mau edit bendanya saja tanpa melihat environmentnya, kita bisa tekan saja bendanya, kita isolate nih di bawah, ditekan. Nah, bendanya akan jadi sendiri. Jadi kita lebih enak buat ngeditnya. Ini apa ini? Tekan saya. Ya, dan kalau kita render, ya,
render yang di samping yang ada gambar piring ya, itu yang versi lebih cepatnya tuh. Nah tapi kalau kita isolate, hasil rendernya pun dalam bentuk isolasi juga ya. Jadi kita kan lagi, nah agar kelihatan tuh. Nah mungkin teman-teman bingungnya ini backgroundnya apa-apa dong, ini ada garis biru sama abu-abu. Nah itu tuh background dari map cahaya lampunya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah, kita tinggal ke rendering dan environment. Nah untuk edit yang lebih gampang, misalnya kan kita capek nih harus tekan-tekan mulu untuk lihat perubahan, kita bisa ke settings, pergi ke active shade mode. Secara aktif misalnya kita coba nih, nah ini tuh bakal selalu ngikutin hasil kita. Tapi ini tentu nguras banget ya, jadi kita kalau mau aktif, saran saya kecil aja, kecil-kecil aja ya, maksudnya berapa ya, udah paling kecil sih. Misalnya kita mau buat cuman 720 ini. Nah dan kalau kecil-kecil gak usah gede-gede ya kualitasnya. Oh ini udah kecil. Nah itu yang di bawahnya bahkan bisa kita lihat di sini, cuman di sini nggak aktif, di sini aktif. Nah di sini ada daylight ya, sunlight, itu kayak mataharinya gitu lah, temperaturnya. Waduh, matanya. Oh ya, di sini ada exposure, ini yang mengatur exposure-nya bisa kita pilih. Selainnya automatic atau enggak linear ya, tapi kali ini saya automatic dulu. Dan di sini ada brightness, kontras. Nah, terus semisal kita mau menggrupkan dua benda, itu hal yang sering dilakukan ya, biar nggak repot. Misalnya ini box dan kita mau masukin ke dalam alasnya, saya matikan dulu. Ini kita sesuaikan lihatnya sini ya, biar ke dalam. Untuk ngegrupnya tinggal kita ini kontrol dua bendanya dan kita shift, oke, dan kita grup. Ini grup, misalnya kita terus. Nah cuman ada lagi satu kerepotan nih, kita ini setiap kita mau bergerak, kita itu bakal tekan select, secara nggak sengaja select bawahnya. Nah cara biar kita kayak kebal, biar kayak bawahnya juga kayak freeze, kita tinggal tekan dan kita freeze selection. Nah sekarang tuh dia akan kenal lagi kan, dan kita dengan seluruh kuasa bisa gerak-gerakin itu. Oh ya, untuk unfreeze tinggal klik kanan lagi dan unfreeze all. Freeze kecil
atau misalnya kita mau hide. Untuk di hide kita bisa klik kanan dan tinggal hide selection. Nah, jadi hilang. Dan klik kanan lagi untuk kita unhide all. Nah, terus kita ini suka lagi ada satu fitur lagi yang bagus, yaitu kamera. Nah, cara buat kamera itu tinggal cari dulu perspektifnya, misalnya ini, dan di keyboard kita tinggal Ctrl C, otomatis di sini sudah jadi kamera. Dan ketika kamera kita nggak bisa luasa bergerak, kita hanya bisa menggerakkan seperti ini, sudah tidak bisa ganti perspektif. Nah, untuk pergi ke perspektifnya kembali, kita tinggal aja tekan ini perspektif. Ya, kita bisa lihat ini kamera. Nah, cuman kadang ini menyebabkan ya kita mau edit malah kena kamera dan malah kameranya goyang nih. Nah, untuk kamera ini tuh kita bisa tekan, nggak usah ditekan sebenarnya, kita bisa langsung ke display untuk menyediakan semua jenis kamera, jadi nggak cuma satu. Di sini kita tekan kamera, nah semua kamera di sini akan hilang, dengan light semua light di sini akan hilang. Kalau kita mau tunjukin lagi ya tinggal tekan kembali. Tapi tenang, walaupun kameranya hilang, kita hanya di hide. Untuk kita kembali ke perspektif kamera, kita bisa tekan C di keyboard. Nah, semisal kita mau buat dua kamera, itu untuk bagian depan dan ini bagian belakang, Ctrl C lagi. Nah, coba kalau muncul lagi dan kita hide aja. Nah, kita tinggal tekan cek lagi dan kita tinggal pilih mau dari kamera yang mana. Oh ya, satu lagi. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, bahannya itu kayak ada yang nggak jelas ya. Nah, misalnya kita mau buat ini jadi sedikit glossy, kita itu bisa tekan M di keyboard for materials dan kita bisa ke physical materials, surface dan standard surface. Nah, di sini materials, Arnold, standard surface kan? Dan kita assign material to selection. Nah, jadi putih kan? Misal kita mau merubah jadi lebih aktif lagi. Misalnya kita mau ganti warna, tinggal sini ke merah misalnya, merah. Dan kita mau buat jadi lebih metalik, kita mau buat jadi lebih transparan bisa juga, kita mau buat lebih padat. Nah, di sini juga ada yang namanya karpet, ini biasanya buat langsung cat mobil, jadi kita nggak harus atur-atur lagi itu ya. Nah, tapi semisal kita mau naruh gambar, gimana Pak? Nah, itu tuh bisa ditaruh sini. Nah, ini kayak ini, mungkin maju dikit ya. Dan misal kita mau taruh gambar, nah kita tinggal kembali tekan M dan kita tulis taruh space, select lagi
bisa nih kotak yang ini sebelah base color, dan kita bisa pilih, misalnya saya mau advance di sebelah sini. Nah, jadi kan, dan ini bisa kita ganti warnanya. Nah, kedua, kita mau kasih gambar beneran, nah itu tuh bisa juga. Kita tekan ini, kita tekannya itu bitmap. Semisal saya mau taruh gambar apa ya, misalnya gambar lemari, salah satu desain lemari. Nah, lihat kan, jadi ada gambar di situ. Dan sepertinya ini dulu untuk dasar 3D Max ya, dasar banget. Terima kasih sudah nonton video saya sampai di sini. Jangan lupa subscribe biar saya bikin video 3D Max lagi. Sekian dari saya, terima kasih.